Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Kita bersyukur Tuhan boleh menambahkan kita di hari ke-6 di bulan Januari tahun baru ini. Mari kita mengisi hari ini dengan selalu mengandalkan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena itu kita hendak masuk dalam renungan harian keluarga di saat ini, dan mari kita memulaikannya dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau menimbakan kami di hari ini dengan segala macam berkat, baik ketika kami ada dalam keadaan sehat maupun di saat kami ada dalam keadaan sakit atau bergumul sekalipun, berkat-berkat Tuhan teralami dalam kehidupan kami. Hari ini kami hendak mendasarkan kehidupan kami dengan firman-Mu. Berkati kami, terangi hati, pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan boleh kami baca, dengar, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampun kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel 36, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Yehezkiel 36, ayat 33 hingga 36, firman Tuhan dituliskan seperti ini. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama ditinggalkan tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang melintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah firman yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul Perenungan Hidup Menjadi Seperti di Taman Eden. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin sukses, hidup bahagia, rukun, dan keselamatan teralami dalam perjalanan kehidupan. Maupun di saat ini di tahun baru, itu harapan kita. Namun dalam hidup ini ada begitu banyak persaingan sehingga manusia dikuasai oleh roh egoisme, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, iri hati, dan dendam, sehingga Taman Eden sebagai simbol surga dan kebahagiaan menjadi seperti neraka. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kehidupan seperti ini bagaikan tanah yang tandus, seperti kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah.
Nah, dalam situasi yang demikian, di sana tidak ada Tuhan dan kasih-Nya. Yang ada hanya penderitaan dan permasalahan. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini hendak menegaskan kepada kita bahwa pentahiran Allah kepada umat Israel membuat mereka dibaharui dan diselamatkan. Hal ini merupakan inisiatif Tuhan. Dan Ia bertindak. Pemulihan mendatangkan semangat yang baru kepada umat, sehingga mereka kembali mendiami atau tinggal. Mereka kembali membangun kota-kota yang telah lama ditinggalkan dan menatanya kembali. Kota yang dibangun dan ditata menjadi kubu pertahanan atau benteng yang melindungi umat dari serangan musuh. Bahkan di samping itu, tanah untuk pertanian dipulihkan kembali dan dikerjakan sehingga tidak tandus atau tidak kering. Nah, orang-orang yang melintasi daerah tersebut akan berkata, tanah yang tandus diberkati menjadi subur dan menjadi seperti Taman Eden. Saudara, Kejadian pasal 2 mencatat bahwa Tuhan membuat taman di Eden. Dalam bahasa Ibrani, Taman Eden ini diartikan kesenangan, kenikmatan, dan kegemaran. Dan kota-kota yang sudah runtuh dibangun dan ditata kembali menjadi megah. Dulunya sunyi sepi dan musnah, sekarang menjadi tempat tinggal dan ramai, bahkan menjadi kubu pertahanan baik secara ekonomi maupun politik. Nah, saudara, apa yang Tuhan kerjakan, semua dilakukannya supaya bangsa-bangsa mengetahui bahwa Tuhanlah yang membangun kembali tanah dan kota yang sudah dimusnahkannya itu. Tindakan penyelamatan ini juga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa Tuhan berkuasa menjadikan umatnya memiliki masa depan yang cerah atau gilang gemilang. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, hidup umat Israel menjadi seperti di Taman Eden yang melambangkan kehidupan yang damai, kehidupan rukun dan bahagia dinikmati bersama. Kehidupan yang saling mengasihi, saling melayani, dan saling memberi serta mendahulukan satu dengan yang lain, dipraktikkan dalam persekutuan sebagai umat Tuhan. Nah, saudara, Tuhan ada di antara mereka dan kasih-Nya mengikat persekutuan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya diajak untuk terus menjaga dan menciptakan kehidupan seperti di Taman Eden, agar semua orang menikmati dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan, sehingga hidup kita benar-benar diberkati. Mari menjalani kehidupan di tahun baru ini. Taman Eden itu sungguh-sungguh kita ciptakan dalam kehidupan ini, di tengah keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat damai sejahtera. Orang jadikan itu ada, bukan cuma di sorga, tetapi di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Maka Tuhan memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu bagi kami di hari ini. Iman kami kembali diteguhkan, menjalani kehidupan ini di tahun baru. Baru mulai perjalanan kehidupan kami di tahun 2023 ini. Tapi kami percaya tangan kasih Tuhan akan terus menuntun. Kami percaya
Sekalipun mungkin kami akan diperhadapkan dengan kesulitan hidup, tetapi tangan kasih Tuhan akan terus menopang kami semua, menguatkan kami, menjaga melindungi kami, menghindarkan kami dari berbagai kesulitan kehidupan, karena hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami pakai bagaimana kami melangsungkan kehidupan ini, bekerja, menunaikan tugas dan tanggung jawab. Karena itu berkati semua umat-Mu, Jemaat Maranatha Paslatan, dimanapun berada, dalam berbagai situasi kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menjamah mereka semua, memberkati setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab, usaha yang ditekuni. Ada rencana-rencana dari umat-Mu di tahun ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap mereka yang setia mengikuti renungan harian keluarga ini, kiranya ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab, kami mohon Tuhan pula memberkati kami, menuntun dengan hikmat-Mu, supaya kami terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa kami di dalam sorga, kuatkan iman kami menghadapi pergumulan. Yang sakit Engkau kuatkan dan sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan iman, dan apapun persoalan kehidupan kami terus ada di dalam Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan diberkati. Badan pekerja, baik ketua, wakil, sekretaris, bendahara, maupun anggota badan pekerja diberkati, dituntun dan disertai oleh Tuhan. Pelayan-pelayan khusus, diaken, penatua kolom, penatua bipra, Tuhan berkati senantiasa. Komisi-komisi bipra, komisi kerja, semua yang memberi diri dalam pelayanan, Engkau berkati senantiasa. Kostor, pegawai, bahkan tim multimedia diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa, biarlah Engkau sertai terus kami. Ini kami yang datang kepadamu. Berkati pemerintah kami, Engkau tolong sertai mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah program renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.